Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Januari 2024 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasa dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang hari ini akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat yang ke-13 hingga 19. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita mendengarkan lagi bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Menjadi murid Kristus adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Menjadi rasul adalah sebuah kebanggaan, sebuah sukacita yang istimewa. Kiranya Tuhan juga sudah memanggil kita semua untuk menjadi murid-muridnya. Hingga pada hari ini sampai dengan selama-lamanya, Tuhan tetap bekerja, memanggil orang-orang yang Dia inginkan, yang Ia kehendaki untuk menjadi saluran berkat dan saluran kasih pada sesama dan kepada dunia ini. Para sahabat, menjadi rasul kedengarannya serem ya, tanggung jawab yang berat. Tapi saya yakin dan percaya pada saat Tuhan memanggil, Tuhan tentu akan memampukan juga. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang besar. Mewartakan iman dan cinta kasih bisa kita lakukan dengan sangat sederhana, dengan hal-hal kecil di keseharian kita. Saya ingat sebuah diskusi di WhatsApp grup alumni KMK atau keluarga mahasiswa Katolik
waktu saya masih mahasiswa dulu, dan grup WhatsApp itu masih aktif sampai sekarang. Banyak sekali diskusi iman yang lahir dari pembicaraan kami di grup itu. Ada yang sudah menjadi imam, ada yang sudah menjadi orang tua dengan anak-anak yang sudah menikah, karena sudah sekian puluh tahun berlalu. Dalam pembicaraan di grup itu, ternyata ada muncul sebuah diskusi tentang perkawinan. Ada seorang teman yang ternyata bergumul dalam kehidupan perkawinannya, terutama dalam harus menghadapi perjuangan untuk bertahan dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan karena kasus KDRT. Mempertanyakan bagaimana iman Katolik yang mengharuskan atau mewajibkan kita harus monogami, tidak boleh bercerai, dan segala macam. Kemudian muncul diskusi tentang tribunal dan sebagainya. Dan saya teringat dengan perjuangan keluarga kami sendiri. Saya percaya tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah. Tidak ada perkawinan yang tidak mengalami gesekan-gesekan. Semua perkawinan mengalami masalah. Tetapi dalam perkawinan Katolik ada hal yang istimewa. Dan waktu perkawinan kami sendiri mengalami guncangan dan mengalami cobaan yang sangat berat. Saya sebagai seorang mantan Hindu yang dibaptis dewasa, saya tidak bisa mengerti dan saya kecewa berat. Kenapa gereja Katolik begini? Kenapa tidak boleh bercerai? Dan ini sangat tidak masuk akal bagi saya, dan pertanyaan itu membawa saya ke sebuah pencarian. Kenapa gereja tidak mengizinkan perceraian? Pertanyaan yang membawa saya kepada sebuah peziarahan, pertemuan dengan banyak pihak yang saya percaya Tuhan yang berkehendak untuk menghadirkan mereka dalam hidup saya. Menjelaskan sedikit demi sedikit kenapa dan apa makna dari sebuah sakramen perkawinan. Kita dituntut untuk hidup dalam sakramen yang menguduskan. Tetapi berbeda dengan para religius, kita tidak memiliki persiapan yang cukup. Kita tidak memiliki masa novisiat, tidak ada pembimbing rohani. Bapak pengakuan juga harus mencari sendiri. Dan pada saat kita hanya dibekali sedikit pada saat kursus perkawinan, itu pun ketika saat kita sedang bucin ya, bucin-bucinnya. Jadi segala sesuatunya terasa indah. Padahal hidup perkawinan ini harus dijalani seumur hidup. Dan bekal untuk itu sangat-sangat kurang. Pencarian saya membawa saya kepada penemuan bahwa mencari kesucian dalam jalan sakramen perkawinan itu adalah sebuah latihan untuk mencintai dengan lebih tinggi lagi, mencintai dengan lebih besar lagi, makin menyerupai Kristus yang mencintai sehabis-habisnya. Dan saya mengalami pencerahan. Ya, saya bertekad saya akan tetap bertahan dalam sakramen ini karena saya seorang istri Katolik dan saya akan tetap berada di sana sampai sehabis-habisnya, sampai akhir. Dan itu membawa saya pada sebuah penyadaran diri bahwa saya harus berubah. Saya harus bisa mulai memaafkan, bahkan memaafkan setiap hari. Pasangan saya pun memaafkan saya setiap hari dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Dan ternyata tanpa terasa di bulan ini kami akan merayakan syukur kebersamaan kami setelah saling menerimakan sakramen perkawinan ke 25 tahun.
Tidak terasa sudah 25 tahun. Kami berusaha untuk selalu bersama-sama dan tidak ada yang tahu bahwa rumah tangga kami hampir pernah berakhir waktu itu. Saya kira menjadi seorang istri pun bisa menjadi seorang rasul dalam hal hidup sederhana sehari-hari. Saya juga ingat bagaimana seorang suster yang sangat baik dan sabar mengajarkan kepada kami waktu kami di asrama dulu. Menjadi pewarta iman, menjadi pewarta kasih itu bisa dengan cara sederhana tanpa kata-kata. Contohnya kalau pergi misa di gereja. Begitu kita datang pertama pagi-pagi atau awal misa masih lama belum mulai, kita datang ke gereja, kita duduk mengambil tempat di tengah-tengah bangku, tidak di pinggir kiri, tidak di pinggir kanan, tetapi di tengah-tengah bangku, supaya orang-orang yang datang berikutnya itu bisa dengan leluasa mengambil tempat dan berdoa tanpa harus merasa risih harus melewati kita. Ajaran yang sangat sederhana dan itu bisa kita lakukan tanpa kata-kata. Saya ingat sampai dengan hari ini, meskipun suster ini sudah berpulang dan sudah berbahagia di surga. Para sahabat yang terkasih, Tuhan telah menjadikan kita menjadi apa kita hari ini. Kita percaya apabila Tuhan berkenan, kita tetap ada di dunia ini, masih belum selesai peziarahan kita, artinya kita masih punya tugas yang Dia kehendaki. Mari kita bersama-sama mencari tahu setiap hari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari ini. Apa yang menjadi kehendaknya yang harus kita wartakan. Dengan cara yang sederhana, tidak harus membuat hal-hal yang luar biasa, tetapi menjadi diri kita yang setiap hari semakin baik, semakin rendah hati, semakin berusaha untuk menyerupai Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sudah memanggil kita, meskipun menjadi rasul-rasul kecil dan sederhana dalam keseharian hidup kita. Dia yang memanggil, Dia juga yang akan memampukan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan tugas hari ini, selamat menerima berkat-berkat Tuhan hari ini, dan menjadi utusan-utusan kasih karunia Tuhan dimanapun para sahabat berada. Mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas hari yang baru, hidup yang baru, nafas yang baru yang boleh kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang juga boleh kami terima hari ini. Terima kasih telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Buatlah kami menyadarinya senantiasa ya Tuhan, agar kami senantiasa bersuka cita untuk menjadi rasul-rasul sederhana-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah semua saja yang Kau hadirkan dalam hidup kami hari ini, dan semoga persembahan hidup kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat Fresh Juice dimanapun berada, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Januari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat,
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.